Oke, di video kali ini gue mau nyobain untuk cari aplikasi-aplikasi berbahaya dan tersembunyi di dalam Google Play Store. Ya, aplikasi yang katanya menyimpan malware, virus, bahkan scam di dalamnya. Dan katanya juga bisa aja aplikasi-aplikasi ini merusak handphone gue. Dan khusus di video kali ini, gue akan pakai lagi HP gue yang ini. Dan HP ini bakal gue jadiin tumbal untuk video kali ini. Dan gue bakal coba masukin aplikasi-aplikasi gak jelas dan aplikasi-aplikasi aneh ke dalam handphone ini. Tapi sebelum itu, please pastiin kalian like dulu videonya dan subscribe channel Zaki ini, biar kita bisa nyobain banyak hal aneh dan random lainnya di internet kayak video ini. Yaudah, daripada kelamaan, kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, jadi untuk kalian lihat dulu di sini di layar, kita bakal baca dulu nih. Ada satu artikel yang bilang ada 36 aplikasi malware menyerang jutaan pengguna Android. Ya, ini dibuat sama admin di berita keamanan siber. Ini gue lupa, Gresik kayaknya ya. Website punya Gresik kali. Terus kalian bisa baca-baca di sini dan dia ngasih tahu ada beberapa aplikasi yang emang memiliki ancaman malware tersebut, kayak foto editor, terus ada juga emoji keyboard, tema-tema gitu. Ini cleaner gak jelas, terus wallpaper. Jadi ada beberapa jenis aplikasi yang kayaknya emang menyimpan malware. Nah, gua bakal coba aja cari langsung di Google Play Store gua. Dan kita bakal coba langsung install aja ke Google Play Store di handphone gua. Let's go. Oke, gue udah coba untuk rekam layar di handphone gua. Dan kita bakal coba langsung aja masuk ke Play Store. Iya, ini tempat dimana banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ada di dunia. Nah, gue mau untuk coba download dulu yang pertama. Kita cari di sini. Oh ya, by the way, yang kita cari adalah apps dulu ya. Mungkin next video gue bakal coba untuk versi gamenya, game yang menyimpan malware, scam, dan virus lain-lain kayak gitu ya. Tapi kalau kalian pengen gue buatin video kayak gitu, tulis aja di kolom komentar. Nah, kita coba untuk versi apps-nya dulu, dan yang pertama adalah kita cari One Star App. Ini dia. Ini aplikasi pertama yang gue penasaran juga, dan kalau kalian lihat detailnya di sini, ini aplikasi punya rating 1,2 doang. Kecil banget ya. Karena rating itu biasanya 5, 4 sampai 5 itu udah bagus banget. 4 aja udah bagus lah. Jadi 1,2 doang. Ya, kalian bisa lihat di sini ada 13.000 review dan semua rating bintang 1. Lihat di bawah nih ya. Ratingnya 1 semua. Semua 1 dan Apa sih bang isi aplikasinya dan apakah ini beneran malware? ya kita coba lihat aja. Tapi kalau kalian gak tahu itu kayak aplikasi untuk rating gitu, so kita coba download dulu aja kali ya. Kita download dulu aplikasinya dan kita langsung aja nanti mainin aplikasinya. Oke, aplikasinya udah bisa dibuka. Kita open. Ya, gambarnya juga bintang. Nah, ini ada tulisannya nih, help us become the lowest rated app. Ya, terus disuruh install, terus rating 1 bintang, invite friend, dan uninstall gitu doang ya. Coba kita play. Apakah worst game ever? Lah, ini malah game ya. White, yellow, sky. Lah, malah dikata-katain play again loser. Lah, malah dikata-katain. Oke. Kita bakal coba kembali lagi ke Google Play-nya. Well, sebenarnya ini aplikasi bukan berisi malware atau virus atau hal-hal aneh. Ini aplikasi emang nyuruh kita untuk rating bintang 1 guys ya. Terus kita pause dan terus kita uninstall. Di mana uninstall ya? Kok nggak bisa ada tombol uninstall di sini ya? Well, gak ada tombol uninstall di sini. Gak ada tombol uninstall, tapi nanti kita uninstall. Oke, kita lanjut ke aplikasi selanjutnya. Yang pertama berarti aman ya, tidak ada masalah apa-apa. So, yang kedua yang bakal kita cari adalah kalkulator. Oke, banyak orang yang nanya, Bang, kenapa lu nyari kalkulator? Kan kalkulator ada di HP masing-masing. betul banget. Itulah alasannya. Karena di HP masing-masing kan udah ada kalkulator nih. Kenapa di Google Play ada kalkulator lagi? Dan kalau kita scroll ke bawah, banyak banget semuanya kalkulator. Iya, kalkulator. Ini gak ada ujungnya bahkan. Oh, ada ujungnya. Akhirnya ada ujungnya. Foto, video, locker, kalkulator. Nah, tapi kalkulator yang ada di aplikasi ini sebenarnya adalah kalkulator yang berbeda. Ada yang misalnya kalkulator tentang gimana jelasin ya? Intinya beda lah kalkulator yang di sini dengan kalkulator yang di handphone. Mungkin ada yang lebih lengkap dan lain-lain. Cuma ada juga kalkulator yang bisa menyimpan file atau aplikasi di dalam kalkulatornya ini. Jadi kayak apa ya? Kayak aplikasi penipu gitulah. Jadi kalian nyimpan aplikasi lainnya, aplikasi-aplikasi tersembunyi di
dalam kalkulator ini atau file-file tersembunyi di dalam kalkulator ini. Dan kita coba cari lah ya, kita coba cari yang nggak ada ratingnya. Ini nih, Alright Calculator, nggak ada ratingnya nih. Kita coba langsung aja download karena dia nggak ada ratingnya. Oke, so kita open. Terlihat kalkulator ya. Nggak ada yang berbeda dengan kalkulator ini. Entah. Oke, ini coba kita coba pakai dulu aja ya. Kita pakai dulu. Ini ngapusnya gimana ya? Ya ampun, harus dihapus semua. Coba 5 kali 5. Benar nggak? Oh benar ya. Siapa tahu kalkulator kayak gini ternyata salah gitu. Tapi oke, berarti aman. So, kita coba cari lagi. Ya, itu aman ternyata. Walaupun gak ada ratingnya, kalkulator app. Kita download juga deh kalkulator app ya. Pokoknya kita download banyak lah kalkulator ini ya. Sampai kita nemuin yang emang berbahaya gitu. Tapi sebenarnya ya, gua nggak bisa bilang semua yang ada di Google Play itu berbahaya sih. Karena Google Play ini punya sistem yang namanya Verified by Play Protect tadi itu ya. Itu sebenarnya sistemnya Google Play harusnya untuk menjaga atau melindungi si aplikasi-aplikasi yang ada di Google Play ini. Jadi emang dimoderasiin dulu biar aman ya harusnya ya. So kita coba buka kalkulator yang ini. Apakah ini aman? Mulai aneh deh guys. Allow calculator to send you notification. Kalkulator mana yang bakal ngirim notifikasi? Kenapa kalkulator butuh ngirim notifikasi? Apakah ada pesan dari kalkulator ini? So kita allow aja. Oke, jangan ditiru ya. Kita allow aja notifikasi dari kalkulator ini. Tapi ya ini mungkin kalkulator yang lebih lengkap aja kali ya. Wow, ada tema-tema. Nah, oh bukan. Temanya cuma 3. Kirain tema-tema kayak yang tadi di website di artikel sebelumnya ya. Ternyata enggak, itu cuma tema-tema gitu doang. Oke, so 5 kali 5 apakah benar? Oh benar, 25 ya. Kalau sampai salah sih keterlaluan sih. Ini apa di kiri? Wow, lengkap ya. Ada diskon. Misal kita ini apa? Misal kita 50 ribu lah. Kita diskon 2%. Berapa nih? Ya ampun, cuma 1.000 ya kalau diskon 2%. Ya gitulah. Mungkin ada iklannya ya, aplikasi ini ada iklannya. So iya, gak usah lah. Kalian gak usah lah download kalkulator di Play Store ya. Ngapain kalian punya kalkulator sendiri? Kecuali ya tadi kalkulatornya untuk nyimpen aplikasi-aplikasi aneh. Tapi gue malah belum nemu lagi. Coba kalkulator Vault app. Oke, gue udah nemuin kalkulator app Hider and Locker. Kita coba aja kali ya. Kita coba download aplikasi ini dan kita coba bakal lihat dalamnya kayak gimana. Dan apakah dia emang beneran bisa nyimpen aplikasi-aplikasi yang emang kita pengen sembunyiin. Kita lihat ya. Oke, udah selesai aplikasinya, kita buka aja. Ya ini logo kalkulator kayak biasa aja. Ini banyak banget aplikasi yang harus gue hapus lagi dari HP ini. Udah banyak banget gue kumpulin ya aplikasi-aplikasi. Oke, iklan. Iya, tersembunyi di balik kalkulator. Sembunyikan foto, video, dan aplikasi Anda dengan aman. Oke, kita mulai aja. Oh, dia minta akses untuk mengelola semua file. Wow. Ya, karena gue gak peduli ya. Masukkan 4 pin dan tekan sama dengan. Oh, jadi kita kasih pinnya dulu guys. Oke, itu pinnya. Kita masukin lagi pinnya. Ini pinnya. Oke, melewatkan aja di sini. Kenapa sih ada iklannya? Ya inilah guys. Apakah ini scam? Gua nggak tahu juga, tapi bener-bener ada iklan. Ini apaan coba? Benda apaan coba itu? Buat apa itu? Ngapain beli ituan coba? Ini lagi TikTok, bener-bener ada TikTok. Ya ampun, kita keluaran. Elah. Dan belum selesai iklannya. Oh my god, lama bener nih iklannya ya. Kacau deh TikTok. Woi, udah woi. Set dah yang di. Apa sih banyak banget iklannya? Benci banget gua. Apa sih? Scam nih aplikasi ini, banyak iklannya guys. Jangan percaya lah ya. Gak usah lah kalian download kayak gitu. Oke, kita lanjut aja ke yang next aplikasi yang bakal kita coba. Kalau tadi kalkulator, gue penasaran sama yang namanya kalender. Nah, oke, jadi kalender pun sama guys. Kalian tuh udah punya kalender di aplikasi bawaan kalian. Kalau di sini di mana? Nah, ini dia, kalender ya. Kalian udah punya aplikasi kalender. Ngapain kalian download lagi aplikasi kalender? Dan itu yang jadi penasaran di gua. Karena gua bakal coba untuk ngelihat aplikasi-aplikasi kalender yang emang dibuat di Google Play Store juga. Gue pengen coba cari ngapain, buat apa. Tapi kalau gua lihat di sini banyak sih fungsinya kalender dibanding kalkulator ya. Kayak misalnya ada yang buat ngeplan, ada yang buat to-do list, ada buat habit, terus ada juga yang buat apa namanya? Google Calendar. Google Calendar beneran berguna nih. Ini berguna juga dan emang nggak mungkin scam sih kalau Google Calendar ya. Nah, kita bakal coba kalender yang aneh. Lynch Funien 2026.
kita install. Ini kalau kalian meniru video ini jangan sampai lah ya, jangan sampai kalian tiru video ini, kalian langsung aja ngelakuin hal kayak gini, jangan ya. Oke, kita coba aja. Jadi kemungkinan besar pasti isinya mungkin banyak scam atau iklan gitu ya. Kita buka aja. Dan harusnya ini, aduh, dia kenapa minta notifikasi lagi ya? Dia bener-bener minta notifikasi, so kita terima aja. Oh, gua nggak tahu ini apa isinya ini ya. Apa ini ya? Waduh, apa ini? Gua nggak ngerti guys. Ini kemungkinan besar dari Vietnam ini. 1975 tua, bener 1975. Mana 2005. Ini apa? Tang 1, Tang 2, Tang 3. Tang 3. Nah, coba ya, con, cap-nyat. Gue gak tahu ini kenapa gue ngomong gitu ya. Oke, kita coba. Ini penanggalan di Vietnam kali ya. Gue gak paham sih. Cuma kenapa kayak lengkap banget ini. Doi Ngai, Sam Ngai Tot, Sam Huong Tot. Oke, di bawah juga ada banyak banget. Ini apa? Diem Ngai Tot. Gua nggak tahu apa ini ya. Coba mungkin kalian mengerti, kasih tahu gua di kolom komentar lah ya. Cuma bagus loh, aplikasinya ternyata nggak ada iklan. Oh, baru gua ngomong nggak ada iklan, tiba-tiba dia nawarin untuk yang premium kali ya. Hah? Apa nih ada Dongto? Apa nih maksudnya? Kapan kita meninggal maksudnya? Apa ini? Nggak tahu juga ya. Kai Truong, Sangkat. Wow, banyak banget ya jujur. Ini lengkap banget, buat apaan ini? Mungkin ini ada fungsinya masing-masing sih. Cuma karena gua tidak mengerti maksudnya apa, jadi gua nggak paham. Ini buat apa? Cuma kalau misal gua ngerti sih kayaknya dia cukup berguna kayaknya ya. Ya, ternyata dia aman sekali aplikasinya, tidak ada masalah apa-apa. So, kita cari satu lagi yang kalender ya. Kita cari yang aneh lagi kalendernya ya. Gua penasaran sama satu aplikasi ini, namanya 2026 kalender, Samvat kalender. Dan kalau kalian mau tahu, ini di-download lebih dari 10 juta orang. 10 juta orang download kalender ini buat apa? Oh, India kalender. Kita coba kali ya, ada 10 juta orang yang download ini. Dan ratingnya bagus. Oke, ini kemungkinan besar kalender dari negara lain dan kayaknya dari India. Tadi gue baca-baca ya. Well, kita coba tungguin aja lagi. Gua gak paham kenapa tiba-tiba gue cuma ngedownload 40 MB tapi lama banget. Lihat, ini stuck di 4% dan dia gak gerak lagi. Gua nggak ngerti, gua nggak tahu apa yang terjadi. Cuma ya udah, kita skip dulu aja kalender. Kita coba ke yang selanjutnya, yaitu adalah clock. Ya, lagi-lagi aplikasi yang ada di HP kita. Bahkan gak usah pakai aplikasi deh. Kalian bisa lihat di kiri atas dari HP gua, itu udah ada jamnya. Ngapain kita download lagi jam? Cuma ya kita bakal coba download jam di dalam Google Play Store ini. Dan kita bakal cari jam yang aneh ya. Kayak biasa, kita coba paksain menemukan jam aneh sampai kita merusak handphone kita sendiri ya. Kalian harus download jam ini dengan harga 51.000. Kita bayar cuma download alarm, gak berguna sekali. Apa maksudnya? Huge clock digital, digi clock and wallpaper. Kita coba ini kali ya. Karena tadi di yang website artikel sebelumnya yang gue baca, yang pertama tadi, itu dia ngomong kalau misalnya banyak banget aplikasi-aplikasi tema dan aplikasi-aplikasi yang berbau wallpaper itu berisi malware dan virus. So kita coba aja download yang satu ini. Apakah ini lebih cepat dari yang tadi? Jujur yang kalender nih ganggu sih. Lalu kita cancel aja ya. Samvat itu kita download yang clock and... Tuh lihat deh, sumpah yang ini cepet loh guys. Yang tadi kenapa lama ya? Apa jangan-jangan emang beneran berisi sesuatu tuh aplikasi? Ini lo cepet loh, gak ada masalah loh. Unik. Oke, kita coba tunggu ini. 88 lagi, 91. Oke, kita langsung aja buka Digi Clock and Wallpaper. Kita langsung ditawarin banyak tema-tema kayak gini ya. Terus ada apa lagi? Customize your clock, screen saver, or live wallpaper. Get start. Oke, kita coba yang bawah aja deh. Kita bisa pilih ternyata di sini. Ini kayak jam tangan gua dah. Style ininya guys, style wallpaper gini. Oke, kita coba cari yang bagus lah ya. Gak yang aneh, yang paling aneh, yang paling unik gitu. Kita coba lihat dulu ya, klasik. Ini nih, kita coba ini aneh nih ya. Start. Oke, wait. Maksudnya apa nih? Maksudnya jadi dia bakal kayak nunjukin kayak gini doang gitu. Terus mungkin kita simpan depan komputer, terus kita kasih lihat itu tuh jamnya udah jam segini. Jujur gue gak ngerti sih fungsinya ini buat apa ya. Tapi mungkin kalau kalian ngerti ini buat apa,
aplikasi kayak gini, coba kasih tau gue di kolom komentar lah. Ya, oke. Kita cari lagi deh, satu lagi deh yang jam ya. Kita cari jam paling bawah deh. Paling bawah apa ya? Coba scroll sampai paling bawah. Weather and clock widget. Oh, ini widget nih, widget. 4 and 3 desk clock. Nah, ini juga sama, kemungkinan besar aplikasi-aplikasi kayak gini tuh cuma buat ngubah HP kita jadi kayak jam yang ada di meja kita gitu loh. Jadi kelihatan bagus aja gitu. Oh, di meja kita ada jam gitu. Jadi mungkin buat gitu kali ya. Iya, gak ada apa-apa lagi. Coba kita download yang ini ya. Oke, udah selesai. Kita langsung buka aja aplikasi clock ini. Iya, ini emang cuma buat disimpan di depan meja kita gitu ya. Terus ngubah handphone kita jadi kayak buat jam. Dah gitu doang. Ternyata tidak ada aplikasi-aplikasi anehnya ya. Dan tidak ada malware sejauh ini. Gak ada juga virus yang masuk. Mungkin belum. Mungkin gua gak tahu juga. Tapi sejauh ini masih aman. Oke, kita lanjut ke QR scan guys. Ini juga jadi salah satu aplikasi yang cukup unik. QR scan barcode ini. Kalau dulu beberapa handphone tuh nggak bisa langsung scan dari HP-nya, dari kameranya, sorry. Tapi kalau misalnya HP-HP sekarang itu udah hampir semua tuh udah bisa nge-scan QR itu dari kameranya langsung. Tapi kalau dulu gue juga nggak pakai aplikasi kayak gini sih. Gue pakainya langsung Google Lens sih. Google Lens nih yang ini. Ini beneran nih kalau yang satu ini ya. Tapi kalau yang lain sempet sih gue coba yang paling atas ini. Ini soalnya di-download 500 juta orang guys. Tapi kayaknya nggak ada yang masalah sih. Harusnya nggak ada yang masalah ya. Coba iya buat aplikasi di sini nggak ada ininya lagi. Nggak ada, cuma dan sedikit guys. Cuma sampai segini. Harusnya nggak ada yang masalah sih, kecuali yang kayak gini-gini ini bayar. Kenapa harus bayar ya? Gue nggak ngerti sih kenapa harus bayar. Mungkin ininya berbeda kali ya. Fungsinya, kegunaannya berbeda, bukan untuk nge-scan doang kali. Gak ngerti juga. Tapi kelihatannya ya udah sama aja harusnya, dan semua udah di-download banyak, ratingnya juga bagus. Jadi harusnya aman. Dan yang terakhir gue mau coba cari adalah AI. Ya untuk kalian yang nggak tahu, AI itu banyak banget guys. Banyak banget aplikasi yang buat AI. Ya kayak Linky AI. Terus ya selain Gemini, ChatGPT, Cloud, itu AI itu banyak. Ada Dola lah. Tuh pak paling banyak iklannya deh Dola. Tuh dari tadi juga iklannya banyak banget. Terus ada apa lagi? Gue nggak tahu sih. Nggak tahu banyak juga sih. Coba banyak banget. AI chatbot gitu tuh bejibun. Sumpah AI itu banyak banget. Zemit lah, Momo lah, Nomi lah, dan punya namanya masing-masing. Gue gak ngerti juga kenapa mereka memberikan nama masing-masing ya. Alice lah, Hako lah. Ya ini banyak banget ya. So kita coba cari yang paling suspicious untuk kita coba download, dan kita bakal coba lihat apakah aplikasinya aman atau enggak. Karena harusnya aman sih. AI chat ini yang warna hijau, kita coba lihat ya. Dia cuma baru di-download 100 orang, gak ada ratingnya, dan kita bakal coba download juga. Lagi-lagi ini bukan video iklan atau di-endorse oleh aplikasi apapun, gak ada ya. Jadi ini emang gue penasaran aja nyobain aplikasi-aplikasi yang aneh kayak gini, dan apakah kita bakal ketemu malware atau virus atau scam. Oke, AI chat, ask chatbot assistance. Iya, ini kayak ChatGPT atau Gemini gitu kali ya. Wow, kayak disuruh bayar. Kita free trial aja deh ya. Oh my god, kita disuruh langsung bayar guys. Kita disuruh langsung bayar ini. Oke, gue bisa bilang ini jangan kalian coba sih. Atau bisa kita skip. Kenapa langsung ditawarin bayar gitu bahasa Indonesia? Kita coba ya. Ini hati-hati aja sih kalau pro kayak gini. Oke, ada yang bisa saya bantu hari ini? Hari apa ini? Kita coba tanya. Terjadi kesalahan saat membaca respon. Oke, yang satu ini akhirnya kita menemukan scam. Akhirnya kita menemukan satu aplikasi scam. Jam berapa sekarang? Ini scam harusnya. Terjadi kesalahan saat membaca respon. Kita rating 1. Coba Nano Banana. Oh, ini untuk buat ini. Wah, ini scam sih. Masa nggak jawab kita minta ini? Halo? Terus tiba-tiba disuruh bayar, guys. Wah, bener nih aplikasi aneh nih. Oke, yang satu ini akhirnya kita menemukan scam. Tapi gue nggak tahu ini malware atau virus. Tapi udah pasti ini adalah scam. Karena dia bahkan gak bisa ngejawab pertanyaan yang simpel. Dan kita bahkan disuruh paksa untuk bayar 269.000 per minggu. What? Lihat deh, 269.000 premium mingguan per minggu. Gua gak masuk akal sih. Sekelas ChatGPT, Gemini yang emang udah besar banget aja kayaknya nggak per minggu gini deh. Dan gak semahal ini guys. Oke, jangan pernah kalian download aplikasi yang kayak gini. Skip.
Oke, jadi mungkin videonya gitu aja. Kita nyobain beberapa aplikasi yang katanya berisi malware, scam, sampai virus, dan bahkan bisa merusak handphone. Tapi sejauh ini, yang gua temuin cuma satu yang terakhir ini yang kayaknya bentuknya scam. Tapi, kalau malware atau virus, kemungkinan besar udah cukup sulit sih untuk masuk di Google Play. Apalagi Google Play ini adalah tempat download atau install aplikasi yang emang udah aman dan dilindungi sama Google. Jadi harusnya udah lebih aman lah ya dibanding aplikasi-aplikasi atau website yang lain. Cuma ya gitu aja video kita kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa kalian subscribe dan like video gue ini. Dan tulis di kolom komentar gue harus ngapain lagi di video selanjutnya. Gue bakal sering-sering untuk nyobain hal-hal aneh dan random kayak gini. Jadi pastiin kalian subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalau gue upload kalian tahu kalau ada video baru dari gue. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Bye-bye.